Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Yudin Takyudin selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzi Jasminto dengan NPM 210110032. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai politik Islam. Secara harfiah, politik Islam disebut juga fikih siyasyah yang dapat diartikan sebagai mengurus, mengendalikan, atau memimpin. Fikih siyasyah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai sumber pembahasan administrasi negara dalam Islam. Oleh karena itu, sistem politik Islam merupakan bentuk pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Islam memberikan landasan yang utuh bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Namun, Islam tidak secara spesifik menentukan bentuk kekuasaan politik seperti yang diajarkan dalam Islam. Akibatnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam membangun sistem politik Islam. Untuk prinsip-prinsip pemerintahan Islam, yang pertama itu semua kekuatan alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diciptakan oleh Allah, karena itulah hanya Tuhan yang harus dipatuhi. Jika Tuhan memerintahkannya, maka seseorang dapat mematuhinya. Yang kedua, hukum Islam ini ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk sasaran politik Islam, yaitu ada syiasyah dusturiyah atau undang-undang dasar. Materi yang diteliti meliputi metode dan metode suksesi kepemimpinan, undang-undang untuk mewujudkan kepemimpinan politik, pemisahan kekuasaan, lembaga pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya ada syiasyah dauliyah atau hukum politik internasional. Subjek investigasi dalam hubungan antara Islam dengan negara-negara non-Islam, hubungan bilateral, multilateral, hukum perang dan hukum perdamaian. Terus juga ada hukum militer dan hukum kejahatan perang. Selanjutnya ada syiasyah mauliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Hukum ini mencangkup sumber-sumber keuangan pemerintah, distribusi keuangan pemerintah, perencanaan dan penggunaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, dan filantropi Islam. Untuk kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional, dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh besar sejak bangsa ini belum berdiri, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Ada fase sebelum kemerdekaan. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercocok tanam di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam yang besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut berjuang melawan penindasan dan kezoliman penjajah yang dipimpin oleh tokoh muslim. Di antara tokoh muslim pada era itu adalah Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Ranceh, Sultan Badarudin, dan lain-lain. Fase kemerdekaan. Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik Indonesia baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan.
Pada kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan harus berhadapan dengan ideologi tertentu komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya ada fase Orde Lama. Setelah kemerdekaan, para pemimpin menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif. Karena itu, mengajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Selain Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Majelis Ulama ini pertama kali berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Selanjutnya ada fase Orde Baru. Pemerintah masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok yang kedua itu adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintah dalam menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Selanjutnya ada fase reformasi. Pada bulan Mei tahun 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itulah rakyat Indonesia bersatu untuk membangun rezim Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Beliau adalah Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurholis Majid atau yang sering dikenal dengan Cak Nur. Beliau adalah cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir. Kiprah umat Islam dalam panggung perpolitikan semakin diperhitungkan. Peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajah. Islam diajarkan untuk berjihad. Jihad fisabilillah telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Dengan cara berjihad, kita bisa mendapatkan pahala. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada simbol Bagripen, simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat, yaitu takbir Allahu Akbar, selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya ada hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam melawan penjajah. Kesimpulannya, sistem politik Islam adalah pemerintah berdasarkan nilai-nilai Islam. Secara garis besar, politik Islam berkaitan dengan masalah ketatanegaraan,
hukum internasional atau siyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur kebijakan keuangan negara atau siyasah maliyah. Prinsip-prinsip dasar Islam adalah al-amanah atau titipan, al adalah prinsip keadilan, al-huriyah kemerdekaan dan kebebasan, al-musawah kesetaraan, lalu ada tabul al-ijtima yaitu tanggung jawab sosial. Umat Islam mempunyai peranan yang sangat penting dan berjasa juga tidak dapat diabaikan dalam perjuangan di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.